Salam sastra untuk Banggai Kreatif dan seluruh pendengar. Merdeka! Merdeka! Baik pecinta sastra di mana saja Anda berada, sebelum kita membedah puisi kedua, Negara Berdaulat, karya Saudara Irham Z, kita jeda dulu mendengarkan lagu-lagu koleksi Banggai Kreatif. Selamat mendengarkan, selamat bermalam minggu, terhibur selalu. Suara Badodo IFM. Di ujung senja Jabal Handama, kulihat Mekah perlahan bercahaya. Angin membawa salam dari Ka'bah, mengusik rindu yang lama tersimpan. Di kejauhan Zam-Zam Tower berdiri, menjulang indah menyentuh langit ilahi. Banyak wajah tunduk penuh harapan, menatap Mekah dengan air mata kerinduan. Ya Allah, andai waktu dapat ku ulang kembali, saat langkah ini masih di tanah suci, bersama saudara seperjalanan, menjadi tamumu dalam satu impian. Oh, Jabal Handama, engkau saksi sebuah cerita. Senja itu takkan pernah terlupakan, saat hati jatuh cinta pada Baitullah. Oh, tanah suci, mengapa begitu dalam kau tinggali hati? Kini ku jauh hanya mampu bermimpi, kapankah aku kembali menjadi tamumu lagi? Masih terbayang langkah kaki kami bersama Samira dalam perjalanan suci, dari Madinah menuju kota Mekah, membawa doa, membawa cinta, membawa pasrah. Di setiap jalan ada kisah, di setiap sajadah ada air mata. Di antara doa dan lantunan talbiyah, terasa dekat diri ini denganmu ya Allah. Kini senja hanya tinggal kenangan, foto menjadi teman dalam kesunyian. Namun aroma tanah suci masih terasa, seakan Mekah memanggil dari kejauhan sana. Oh, Jabal Handama, engkau saksi sebuah cerita. Senja itu takkan pernah terlupakan, saat hati jatuh cinta pada Baitullah. Oh, tanah suci, mengapa begitu dalam kau tinggal di hati? Kini ku jauh hanya mampu bermimpi, kapankah aku kembali menjadi tamumu lagi? Jika masih engkau berikan kesempatan, jika masih engkau bukakan jalan, panggillah aku sekali lagi ke tanah
Perjuangan hari ini mungkin tak lagi tentang pertaruhan nyawa di medan laga, melainkan tentang ketulusan kepedulian dalam keseharian. Merdeka bukan sekadar mengenang sejarah, namun tentang karya nyata yang kita persembahkan untuk negeri. Apapun profesi Anda, sekecil apapun peran yang Anda ambil, Anda adalah pilar penting bagi tegaknya bangsa ini. Selamat Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Wujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Suara Padodohi. Suara Padodohi FM. Aku pernah percaya cinta datang dengan suara yang riuh, dengan janji yang tinggi dan kata-kata yang tak pernah habis. Tapi sejak aku mengenalmu, aku belajar dari sunyi. Cinta tak selalu bersuara, kadang cukup membuatku pulang. Kau seperti laut di senja hari, tenang, tak meminta apa-apa. Dan aku yang dulu terus berlari, kini berhenti karena menemukanmu. Aku tak tahu takdir semesta
FM. Negara Berdaulat, karya Irham Z. Bersama Banggai Kreatif. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia, sepenggal maklumat sang proklamator. 81 tahun Indonesia. Di bawah panji sang saka merah putih, sebuah negara dengan jutaan orang berharap, negara yang subur. Bertaburan kekayaan melimpah, di darat laut tersimpan, permata berkilau menawan. Zamrud Khatulistiwa sedari dulu disematkan. Indonesia adalah surga, kata mereka. Untuk siapa? Tentu saja rakyat. Penjilat juga sama. Negeri yang menggiurkan bagi koruptor, berdiri mandiri, seringkali diintervensi. Indonesia kuat namun masih banyak yang terlewat. Kedaulatan itu rakyat seakan tak punya mahkota. Kembalikan hak kepada pemilik sah. Indonesia bersolek, 81 berlalu dari kaki penjajah. Bisakah kami berharap selagi saling menghargai, bukan membenci? Cinta lagi, mereka butuh ruang bekerja. Mimpi Indonesia berdaulat, adil dan makmur akan jadi nyata. Dirgahayu Republik Indonesia. Pasuruan, 2 Agustus 2026. Pendengar suara Padodohi, masih di 107,7 FM bersama Banggai Kreatif. Kita lanjutkan perbincangan hangat kita malam ini. Kalau tadi kita sudah membedah Merdeka yang terlalu mahal, karya Temu Sutrisno dari Palu, kini kita melangkah ke karya berikutnya yang tidak kalah menggelitik nurani. Sebuah puisi karya Irham Z bersama Banggai Kreatif berjudul Negara Berdaulat, yang ditulis di Pasuruan, Jawa Timur pada 2 Agustus 2026. Pak Bas, jika puisi sebelumnya berfokus pada benturan realitas sosial, puisi karya Irham Z ini diawali dengan retorika historis, mengutip maklumat proklamasi dan usia 81 tahun Indonesia. Bagaimana Pak Bas melihat alur penceritaan dan konstruksi pemikiran dalam puisi ini? Baik, Bu Nina. Puisi Negara Berdaulat ini memiliki struktur naratif yang unik, seperti sebuah perjalanan refleksi dari optimisme menuju gugatan, lalu bermuara pada harapan. Irham Z memulainya dengan memanggil memori kolektif kita, teks proklamasi, dan julukan legendaris Zamrud Khatulistiwa. Namun, kejelian penyair terlihat saat ia melempar satu pertanyaan retoris yang sangat menohok di pertengahan puisi. Untuk siapa? Nah, kalimat itu terasa sangat menohok ya Pak Bas. Untuk siapa? Tentu saja rakyat. Penjilat juga sama. Ada sindiran yang sangat tajam, tapi juga dibawakan dengan nada yang hampir sinis. Tepat sekali, Bu Nina. Diksi penjilat dan baris negeri yang menggiurkan bagi koruptor adalah bentuk satir yang jujur. Penyair menyentuh paradoks kedaulatan. Ia menggambarkan Indonesia sebagai raksasa yang kuat, namun ringkih di dalam,
karena masih banyak yang terlewat. Ada metafora yang sangat dalam di baris, kedaulatan itu, rakyat seakan tak punya mahkota. Ini adalah ironi demokrasi. Rakyat yang seharusnya menjadi pemegang kekuasaan tertinggi, pemilik mahkota, justru seringkali terasing di tanah airnya sendiri. Iya, menarik sekali Pak Bas. Tapi kalau saya amati, menjelang akhir puisi nada bicaranya berubah. Saat masuk ke baris, hari ini Indonesia bersolek, hingga penutup kesan perlawanannya melunak menjadi sebuah elegi dan harapan. Bagaimana Pak Bas memandang transisi rasa ini? Inilah kedewasaan bersastra dari saudara Irhamzi. Puisi ini tidak berhenti pada kemarahan atau sinisisme semata. Kata bersolek merujuk pada seremoni kemerdekaan yang penuh dengan hiasan dan perayaan fisik. Namun, penyair langsung mengetuk kesadaran kita lewat seruan moral. Bisakah kami berharap selagi saling menghargai bukan membenci? Ia menggeser fokus dari kritik politik ke kebutuhan mendasar manusia, ruang bekerja, rasa cinta, dan rasa saling menghargai. Seruan Dirgahayu Republik Indonesia di akhir bukan sekedar slogan formalis, melainkan doa yang lahir dari kepedulian yang mendalam agar Indonesia benar-benar berdaulat, adil, dan makmur, Bu Nina. Ya, sebuah catatan kritis sekaligus refleksi yang sangat indah untuk perayaan 81 tahun kemerdekaan kita. Kedaulatan sejati memang bukan hanya soal bebas dari penjajah asing, tapi bagaimana memberikan mahkota itu kembali kepada rakyatnya. Baik, terima kasih banyak Pak Dr. Surya Baskara atas analisisnya yang sangat komprehensif terhadap puisi Negara Berdaulat karya Irhamzi pada malam ini. Terima kasih kembali, Bu Nina. Semoga karya-karya dari Banggai Kreatif ini terus menyalakan api kritis dan cinta tanah air bagi kita semua. Amin. Amin, amin. Baik, pendengar Suara Padodohu dan Banggai Kreatif, sebelum kita mengulas puisi ketiga, Proklamasi Jiwa Merdeka, karya Saudara Rastono Semardi, kembali kita dihibur dengan koleksi lagu Banggai Kreatif. Selamat mendengarkan, terhibur selalu. Suara Padodohi FM. Malam datang lagi, kau hadir di mimpi. Wajahmu yang teduh masih tinggal utuh. Langkahmu perlahan masuk ingatan. Aku coba pergi, hati tak berhenti. Terus jalan, rindu tak tertahan. Namamu yang dulu masih ku panggil selalu. Bayang dalam mimpi datang lagi.
FM. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia. Soekarno, Hatta. 81 tahun telah berlalu. Namun gema kata itu masih mengguncang langit Nusantara. Masih bergetar di dada para pejuang. Masih mengetuk hati anak bangsa. Kemerdekaan bukan sekadar tanggal dalam kalender. Bukan sekadar upacara dan kibaran bendera, tetapi janji suci yang harus terus dijaga. Lalu terdengar suara sang proklamator. Bung Karno! Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pahlawannya. Maka, jangan biarkan sejarah menjadi debu. Jangan biarkan pengorbanan menjadi lupa. Sebab bangsa yang melupakan akar tak akan mampu menjulang ke langit. Kemudian Bung Hatta berpesan. Kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar. Kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Namun tidak jujur, itu sulit diperbaiki. Wahai pemimpin negeri, jabatan hanyalah titipan. Kekuasaan hanyalah amanah. Kejujuran adalah mahkota yang tak boleh ditukar dengan emas dunia. Ki Hajar Dewantara pun mengingatkan. Ingarso Sung Tulodo, Ing Madyo Mangun Karso, Tut Wuri Handayani. Bangunlah bangsa ini dengan keteladanan. Didiklah generasi dengan kasih sayang. Karena ruang kelas hari ini adalah wajah Indonesia esok hari. Muhammad Natsir berbisik. Bangsa yang kuat adalah bangsa yang berpegang pada nilai dan akhlaknya. Maka, jangan kehilangan adab. Di tengah kemajuan zaman, jangan kehilangan hati. Di tengah gemerlap teknologi. Gus Dur tersenyum. Tidak penting apa agamamu atau sukumu, kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang. Orang tidak pernah tanya apa agamamu. Indonesia, rumah bagi berjuta perbedaan. Merah putih tak pernah memilih warna kulit, bahasa, suku, ataupun keyakinan. Ia berkibar untuk seluruh anak negeri. Dan seolah Jenderal Sudirman kembali berseru. Tempat saya yang terbaik adalah di tengah-tengah anak buah. Pemimpin sejati tak bersembunyi di balik kemewahan. Ia berjalan bersama rakyat, menanggung beban yang sama, menguatkan harapan yang nyaris padam. Hari ini, mari kita isi kemerdekaan
bukan celaan. Dengan persatuan, dengan kejujuran, dengan kerja nyata, karena Indonesia yang berdaulat tidak lahir dari tepuk tangan, melainkan dari keberanian menjaga amanah. Dan ketika sangsaka merah putih berkibar di angkasa, marilah kita mengucapkan bersama, merdeka bukan hanya untuk dikenang, merdeka harus terus diperjuangkan, merdeka harus menghadirkan keadilan, merdeka harus menyejahterakan rakyat. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Sekali merdeka, tetap merdeka. Proklamasi Jiwa Merdeka Rastono Sumardi. Luwuk, 2 Agustus 2026. Pendengar suara Padodohi 107,7 FM. Sungguh sebuah mahakarya pertunjukan tutur yang merindingkan bulu kuduk. Baru saja kita menyimak naskah narasi audiodramatis berjudul Proklamasi Jiwa Merdeka, karya Rastono Sumardi yang ditulis langsung dari kota kita tercinta, Luwuk, pada 2 Agustus 2026. Karya ini menarik sekali karena berbentuk montase gagasan, mengumpulkan suara-suara emas para tokoh pendiri bangsa, mulai dari Bung Karno, Bung Hatta, Ki Hajar Dewantara, Natsir, Gus Dur, hingga Jenderal Sudirman. Bagaimana Doktor melihat konstruksi tekstual dan pesan tersirat dari karya puisi naratif ini? Hai, selamat datang di podcast saya. Baik, Bu Nina. Naskah karya Rastono Sumardi ini adalah sebuah orkestrasi etika berbangsa. Penyair tidak sekedar mengutip kotasi sejarah, tetapi merajutnya menjadi dialog antar generasi. Perhatikan transisi waktunya yang sangat menarik. Dari audio detik pembuka teks proklamasi, ia membawa kita melintasi 81 tahun perjalanan kemerdekaan Indonesia. Yang luar biasa adalah bagaimana setiap tokoh diberi porsi pesan inti. Bung Karno menekankan sejarah atau akar, Bung Hatta menekankan kejujuran, Ki Hajar Dewantara pada pendidikan, Muhammad Natsir pada adab dan moral, Gus Dur pada kemanusiaan tanpa sekat, dan Jenderal Sudirman pada keteladanan kepemimpinan. Ya, betul sekali Pak Bas, dan sangat menarik. Di menit narator menegaskan balik pesan Bung Hatta, kejujuran adalah mahkota yang tak boleh ditukar dengan emas dunia. Dan di menit merespons Jenderal Sudirman, pemimpin sejati tak bersembunyi di balik kemewahan. Apakah ini bisa dikatakan sebagai jawaban atas 2 puisi sebelumnya yang kritikal? Sangat tepat, Bu Nina. Jika pada karya Temu Sutrisno dan Irhamzi kita melihat potret luka dan ketimpangan, maka karya Rastono Sumardi ini menghadirkan obat dan kompas moralnya. Narator bertindak sebagai konduktor yang menghubungkan pesan para pahlawan dengan realitas hari ini. Diksi di bagian penutup sangat resolutif. Merdeka bukan hanya untuk dikenang, merdeka harus menghadirkan keadilan dan menyejahterakan rakyat. Ini adalah sintesis idealis yang menuntut aksi nyata, bukan sekedar romantisme masa lalu. Iya Pak Bas, sebuah penutup trilogi apresiasi puisi kemerdekaan yang sungguh membakar jiwa. Dari Tanah Kaili, Pasuruan, hingga Luwuk, anak-anak bangsa terus bersuara menjaga amanah proklamasi. Terima kasih banyak Pak Dr. Surya Baskara atas ulasan dan analisis sastranya yang luar biasa terhadap puisi Proklamasi Jiwa Merdeka pada malam ini. Terima kasih kembali, Bu Nina. Mari kita jaga api kemerdekaan ini bersama-sama. Salam budaya untuk seluruh masyarakat Banggai dan Sulawesi Tengah. Salam balik Pak Bas. Baik pendengar, kembali kita jeda. Sebelum mengulas puisi yang terakhir, Kemerdekaan Hakiki karya Saudara Tatang Ranca Bali dari Bandung, Jawa Barat. Ini dia lagu-lagu enak koleksi Banggai Kreatif. Suara Padodohi FM. Harus dari mana memulai ungkap maksud hati, terima
Setangkum mawar putih, rasa cinta setulus hati. Ku beranikan diri agar jiwa tak resah lagi. Kemukakan isi hati, aku mencintai. Beri aku cara agar dirimu bahagia. Selalu ku cinta, tak ingin kau kecewa. Tersenyum jika suka, sayangi aku seutuhnya. Hati indah karena kau ada, berbunga seluruh jiwa. Harus dari mana memulai, ungkap maksud hati. Ku beranikan diri, kemukakan isi hati. Terima setangkum mawar putih, rasa cinta setulus hati. Agar jiwa tak resah lagi, aku mencintai. Beri aku cara agar dirimu bahagia. Selalu ku cinta, tak ingin kau kecewa. Tersenyum jika suka, sayangi aku seutuhnya. Hati indah karena kau ada, berbunga seluruh jiwa. Dodohi FM. Kemerdekaan hakiki. Tatang Rancabali bersama Banggai Kreatif. Kunikmati merdeka dalam beban dunia tanpa suara. Fajar pun belum melek ketika aku melangkah menantang gelap gulita. Kopi pahit sisa semalam jadi sarapan. Kaos lusuh jadi saksi. Setiap pengorbanan nyata satu kalimat pamit. Cukup jadi doa sepanjang hari kita.
Telapak tangan kasar mengeras, tetap lembut mengelus. Aku tak pernah malu menunduk saat nama disebut kuli. Aku hanya tersenyum tanpa pernah mengeluh. Belulangku roboh, menopang tubuh mulai rapuh, hampir roboh dihantam kerasnya beton kehidupan. Jiwa ini tetap merdeka walaupun kadang terbaring, lemah dan berbisik. Belajarlah nak raih cita-citamu. Mungkin saja ini amanah terakhir mengajarkan cinta. Jangan hina kuli karena sedang memperjuangkan mimpi. Kalian harusnya mengerti bahwa merdeka bukan sekadar sorak mengibarkan bendera. Kita rela terikat bercak aliran darah para pahlawan. Di pusarannya kami bersumpah menjaga Ibu Pertiwi, sedang bersusah hati menguatkan juga. Wahai anakku, ayah titip kemerdekaan hakiki kami pada kalian. Di antara kata Pangseroja 8 Agustus 2026. Pendengar Radio Suara Padodohi 107,7 FM dan Banggai Kreatif, kita sampai pada puncak dialog apresiasi kita malam ini untuk sesi ulasan puisi. Tadi telah kita mendengarkan sebuah karya yang sangat menggetarkan dada, bertajuk Kemerdekaan Hakiki, karya Tatang Hencabali, bersama Banggai Kreatif, yang ditulis dari Pangseroja pada 8 Agustus 2026. Pak Bas, jika 3 puisi sebelumnya menatap kemerdekaan dari sudut pandang sosial, politik, dan sejarah bangsa, karya Tatang Rancabali ini terasa sangat personal, intim, sekaligus menyayat hati karena memotret perjuangan seorang ayah yang berprofesi sebagai kuli panggul. Bagaimana Pak Bas membaca pergeseran sudut pandang ini? Iya, Bu Nina. Karya ini adalah puncak humanisme dalam seri puisi kemerdekaan kita malam ini. Tatang Rancabali melakukan pembumian makna kemerdekaan. Ia memindahkan dialektika kemerdekaan dari podium-podium megah ke pundak seorang kuli, seorang pahlawan sunyi, grassroots. Lihat bagaimana narasi pembukanya memotret realitas kehidupan yang begitu telanjang. Kopi pahit sisa semalam jadi sarapan, kaos lusuh jadi saksi. Ini adalah bentuk realisme eksistensial. Penyair menegaskan bahwa bagi masyarakat kelas bawah, kemerdekaan bukanlah ketiadaan beban hidup, melainkan keberanian untuk melangkah menantang gelap gulita demi orang-orang yang dicintai. Iya, sungguh menyentuh Pak Bas. Dan di bagian lirik lagunya, ada kontras visual yang luar biasa indah, tapi juga memilukan. Pundakku bertato, luka bekas memanggul karung. Telapak tangan kasar, mengeras, tetap lembut mengelus. Diksi ini terasa sangat hidup ya Pak Bas. Iya, luar biasa indah Bu Nina. Ini adalah metafora tentang martabat pekerja keras, dignity of labor. Penyair mengontraskan dengan sangat halus antara kekasaran fisik akibat tempaan beton kehidupan dengan kelembutan kasih sayang seorang ayah. Ada pernyataan sikap yang sangat tegas di sana. Aku tak pernah malu menunduk saat nama disebut kuli. Jangan hina kuli karena sedang memperjuangkan mimpi. Di sini, Tatang Rancabali sedang meruntuhkan stigma sosial. Ia mengajarkan kita bahwa kehormatan seseorang tidak diukur dari seragam atau jabatan, melainkan dari besarnya pengorbanan dan ketulusan niatnya. Betul sekali Pak Bas. Dan pesan yang disampaikan sang ayah kepada anaknya, belajarlah nak, raih cita-citamu. Ayah titipkan kemerdekaan hakiki kami pada kalian. Ini seperti sebuah estafet perjuangan antar generasi, bukan? Tepat sekali Bu Nina. Inilah inti dari kemerdekaan hakiki.
penyair ingin menyampaikan bahwa kemerdekaan sejati bukan sekedar sorak-sorai mengibarkan bendera setahun sekali. Kemerdekaan hakiki adalah ketika pengorbanan, peluh, dan luka orang tua hari ini berhasil menjadi tangga penyokong bagi anak-anak mereka untuk meraih pendidikan dan masa depan yang lebih adil. Ayahnya menanggung beban fisik agar anaknya kelak merdeka dari ketidakadilan dan kemiskinan struktural. Ya, sebuah pembedahan yang sangat menyentuh dan syarat makna dari Bapak Dr. Surya Baskara. Puisi ini menutup ulasan puisi sesi pertama dari rangkaian acara Apresiasi Sastra Nusantara edisi khusus kemerdekaan dengan pesan moral yang begitu mendalam untuk kita semua. Terima kasih banyak Pak Dr. Surya Baskara atas seluruh ulasan dan analisis sastranya terhadap puisi kemerdekaan hakiki karya Saudara Tatang Ranca Bali pada malam ini. Baik, terima kasih kembali Bu Nina. Terima kasih juga kepada Tatang, Saudara Tatang Ranca Bali, dan Banggai Kreatif atas karya-karya luar biasanya. Salam hangat untuk seluruh masyarakat Banggai dan di mana saja yang sedang mendengarkan siaran ini. Baik Pak Baskara, kita masih akan melanjutkan program ini dengan mengulas 2 cerpen, semuanya karya Bapak Rastono Sumardi. Masih bertenaga Pak Bas? Jelas masih dong Bu Nina. Masih tetap semangat. Merdeka! Merdeka! Baik, penikmat sastra, kembali kita jeda. Sebelum kita masuk ke sesi kedua program ini dengan ulasan terhadap cerpen, kita kembali dihibur dengan lagu-lagu koleksi Banggai Kreatif. Selamat bermalam minggu. Suara Badodohi FM. Sekali diucapkan, selamanya merdeka. Oleh Rastono Sumardi. Pagi itu, Jakarta terasa berbeda. Jalan Pegangsaan Timur 56 perlahan dipenuhi manusia. Mereka datang membawa harapan, tetapi juga ketakutan. Jepang masih bersenjata, dan tidak seorang pun tahu apa yang akan terjadi beberapa menit kemudian. Di antara kerumunan itu, seorang pemuda berbisik kepada temannya. Apakah Bung Karno benar-benar akan membacakan proklamasi hari ini? Kita harus percaya, tidak ada jalan untuk kembali. Di dalam rumah, Soekarno masih terbaring, tubuhnya lemah. Semalaman ia demam, tetapi pikirannya hanya tertuju pada satu hal, Indonesia. Pukul 9 lewat. Rakyat semakin banyak. Para pemuda mulai gelisah. Waktu terus berjalan. Pukul 10 semakin dekat. Namun, Hatta belum datang. Di dalam kamar, Fatmawati memandang Soekarno. Bung, apakah Bung masih sanggup? Saya harus sanggup. Hari ini bukan tentang tubuh saya. Hari ini tentang Indonesia. Kalau Jepang datang, Kita hadapi. di luar, suara langkah kaki semakin banyak. Para pemuda mulai gelisah. Hatta belum datang. Waktu terus berjalan. Bagaimana jika Jepang mengetahui rencana ini? Bagaimana jika mereka datang? Bagaimana jika proklamasi gagal? Lalu, dari kejauhan terlihat seseorang datang. Pakaian putih, langkah tenang,
tiba ketika waktu hampir habis. Soekarno bangkit dari tempat tidurnya. Hatta, Bung Karno. Kita mulai. Kita mulai. Tidak ada lagi waktu untuk menunggu. Tidak ada lagi ruang untuk keraguan. Soekarno mengenakan pakaian putih. Kemudian, bersama Hatta, ia berjalan menuju halaman. Pintu rumah terbuka. Ratusan pasang mata tertuju kepada mereka. Tidak ada yang berbicara. Seolah-olah seluruh Jakarta sedang menahan nafas. Soekarno berdiri di depan mikrofon. Ia memandang rakyat di hadapannya. Kemudian, ia mulai berbicara. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Kalimat itu sederhana, tetapi maknanya mengguncang dunia. Indonesia merdeka! Bukan besok, bukan nanti. Hari itu, 17 Agustus 1945. Kemudian, bendera merah putih mulai dinaikkan. Perlahan, merah putih semakin tinggi. Dan tiba-tiba, Indonesia Raya terdengar. Ada yang menangis, ada yang mengepalkan tangan, ada yang hanya berdiri diam menatap bendera. Tetapi semuanya tahu, mereka sedang menyaksikan kelahiran Indonesia. Namun, sejarah belum selesai menguji keberanian mereka. 3 utusan Jepang datang. Suasana berubah. Para pemuda menegang. Kami menerima perintah. Jangan lanjutkan kegiatan ini. Kegiatan? Ini bukan sekadar kegiatan. Ini kemerdekaan! Kami meminta kalian menghentikannya. Semua mata kemudian tertuju kepada Soekarno. Ia tetap tenang, tidak berteriak, tidak mundur. Proklamasi sudah dilaksanakan. Kalimat pendek,
tetapi cukup untuk menjawab ancaman. Tidak ada jalan untuk menghapus apa yang telah diucapkan. Indonesia telah menyatakan dirinya merdeka. Pagi itu, Indonesia belum memiliki gedung pemerintahan yang megah. Belum memiliki tentara yang kuat. Belum memiliki segala sesuatu yang dimiliki sebuah negara. Tetapi Indonesia memiliki sesuatu yang jauh lebih penting. Keberanian. Keberanian untuk menyatakan dirinya sebagai bangsa yang merdeka. Bagi mereka, kemerdekaan bukan hadiah. Kemerdekaan adalah keputusan. Keputusan untuk menentukan nasib sendiri. Keputusan untuk berdiri. Meskipun dunia belum tahu seberapa kuat mereka akan bertahan. Agustus 1945. Hari ketika sebuah bangsa berdiri. Hari ketika sebuah bangsa berkata kepada dunia, kami bangsa Indonesia. Kami menentukan nasib kami sendiri. Kami merdeka. Dan sekali ia diucapkan, untuk selama-lamanya. Indonesia adalah bangsa yang merdeka. Merdeka! 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 Selamat malam pendengar Radio Suara Padodohi 107,7 FM dan Bangga Kreatif dimanapun Anda berada. Kembali bersama saya, Nina Anjani, dalam program kesayangan kita, Apresiasi Sastra Nusantara, sesi ulasan cerita pendek atau cerpen. Malam ini kita menghadirkan sesuatu yang sangat istimewa, sebuah ulasan terhadap cerpen audio dramatis yang menggelegar karya sastrawan asal kota kita sendiri, Rastono Sumardi, berjudul Sekali Diucapkan, Selamanya Merdeka. Pak Bas, membaca dan menyimak struktur cerpen Sekali Diucapkan Selamanya Merdeka ini terasa seperti sedang menonton rekonstruksi sejarah secara sinematik. Penulis memakai petunjuk waktu, timestamp, dan dialog antar tokoh yang begitu hidup di detik-detik menjelang detik-detik proklamasi. Bagaimana Pak Bas memandang estetika naratif dan gaya penceritaan saudara Rastono Sumardi di sini? Baik, Bu Nina. Karya Rastono ini menggunakan pendekatan fiksi sejarah berbasis kebenaran faktual, dramatized historical fiction. Penulis dengan sangat cerdas membangun intensitas dramatik lewat teknik suspense atau ketegangan waktu. Perhatikan transisi dari menit awal hingga pukul 10 pagi. Bung Karno yang sedang terbaring demam, gelisahnya para pemuda, kecemasan Fatmawati, hingga penantian yang mendebarkan atas kedatangan Bung Hatta. Rastono tidak menyoroti Bung Karno sebagai manusia super, melainkan sebagai manusia biasa yang fisiknya lemah, tetapi memiliki keteguhan jiwa luar biasa. Ini membuat narasinya terasa sangat membumi dan menyentuh Bu Nina. Betul sekali, Pak Bas. Dialog singkat di menit saat Fatmawati bertanya, "Bung, apakah Bung masih sanggup?" Dan Soekarno menjawab, "Hari ini bukan tentang tubuh saya. Hari ini tentang Indonesia." Itu terasa sangat emosional ya, Pak Bas? Tepat sekali, Bu Nina. Itu adalah dramatik klimaks secara personal. Di situ terjadi transisi dari penderitaan fisik seorang individu menjadi sebuah komitmen kolektif bangsa. Selain itu, hal menarik lainnya ada pada menit
saat 3 utusan Jepang datang menggertak usai proklamasi dibacakan. Pembaca diajak melihat benturan keberanian. Ketika Jepang meminta acara dihentikan, Soekarno cukup menjawab dingin namun telak. Proklamasi sudah dilaksanakan. Secara analisis sastra, kalimat pendek ini berfungsi sebagai poin tanpa jalan kembali, point of no return. Kata yang sudah terucap menjadi takdir sejarah yang tak bisa ditarik ulang. Luar biasa, Bung Karno. Dan di bagian akhir, ada perenungan yang sangat mendalam dari narator di menit, bahwa saat itu Indonesia belum punya tentara kuat, belum punya gedung megah, tapi punya keberanian. Bagaimana Pak Bas menyimpulkan pesan moral dari filosofi sekali diucapkan, selamanya merdeka ini? Iya, Bu Nina. Saudara Rastono Sumardi ingin meregenerasi ingatan kita bahwa kemerdekaan bukanlah hadiah, melainkan sebuah keputusan eksistensial. Baris penutupnya menegaskan bahwa sekali sebuah bangsa berani menentukan nasibnya sendiri dan memproklamirkan martabatnya, maka jiwa kemerdekaan itu akan abadi, melintasi zaman, melampaui ancaman. Sebuah karya sastra naratif dari Luwuk yang tidak hanya mendidik secara historis, tapi juga membakar nasionalisme kita. Sebuah pembedahan yang sangat mencerahkan dan membakar semangat dari Bapak Dr. Surya Baskara. Terima kasih banyak atas analisis mendalamnya terhadap cerpen Sekali Diucapkan Selamanya Merdeka, karya Bapak Rastono Sumardi pada malam ini. Baik, sama-sama Bu Nina. Salam sastra dan salam merdeka untuk seluruh pendengar. Baik Pak Bas, salam kembali. Pendengar Suara Padodohi, mari kita jaga api keberanian dan kejujuran para pendiri bangsa dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita mengulas cerpen terakhir Tan Malaka, karya Rastono Sumardi, kita kembali dihibur dengan lagu-lagu indah koleksi Banggai Kreatif. Selamat mendengarkan. Suara Padodohi FM. Di ujung senja Jabal Handama, kulihat Mekah perlahan bercahaya. Angin membawa salam dari Ka'bah, mengusik rindu yang lama tersimpan. Di kejauhan Zam-Zam Tower berdiri, menjulang indah menyentuh langit ilahi. Banyak wajah tunduk penuh harapan, menatap Mekah dengan air mata kerinduan. Ya Allah, andai waktu dapat ku ulang kembali, saat langkah ini masih di tanah suci, bersama saudara seperjalanan, menjadi tamumu dalam satu impian. Oh, Jabal Handama, engkau saksi sebuah cerita. Senja itu takkan pernah terlupakan saat hati jatuh cinta pada Baitullah. Oh, tanah suci, mengapa begitu dalam kau tinggali hati? Kini ku jauh hanya mampu bermimpi, kapankah aku kembali menjadi tamumu lagi? Masih terbayang langkah kaki kami bersama Samira dalam perjalanan suci, dari Madinah menuju kota Mekah, membawa doa, membawa cinta, membawa pasrah. Di setiap jalan ada kisah, di setiap sajadah ada air mata. Di antara doa dan lantunan talbiyah, terasa dekat diri ini denganmu ya Allah. Kini senja
menjadi teman dalam kesunyian. Namun aroma tanah suci masih terasa, seakan Mekah memanggil dari kejauhan sana. Oh, Jabal Handama, engkau saksi sebuah cerita. Senja itu takkan pernah terlupakan saat hati jatuh cinta pada Baitullah. Oh tanah suci, mengapa begitu dalam kau tinggal di hati? Kini ku jauh hanya mampu bermimpi, kapankah aku kembali menjadi tamumu lagi? Jika masih engkau berikan kesempatan, jika masih engkau bukakan jalan, panggillah aku sekali lagi ke tanah suci yang ku rindukan ini. Labaik Allahumma labaik, labaik la syarika laka labaik. Jabal Handama, senjamu tersimpan dalam jiwa. Zam-zam Tower menjadi saksi mata betapa indahnya cinta di tanah sucimu. Mekah yang tercinta, namamu tak pernah hilang dari dada. Walangkahku kini jauh di sana, hatiku tetap di depan Ka'bah. Kapankah aku kembali menatap Ka'bahmu lagi? Kapan kaki ini menginjak tanah suci Jabal Handama? Jika senjamu masih menyimpan doa, sampaikan rinduku kepada Mekah tercinta. Aku ingin kembali menjadi tamu Allah berkali-kali. Berkali-kali. Suara Badodohi FM. Nikmati kemudahan mendengar siaran radio dan podcast penyair Nusantara dari seluruh penjuru Indonesia dalam satu portal interaktif. Melalui radio MAP Banggai Kreatif, menjelajahi ragam suara puisi, inspirasi, dan budaya kini jadi lebih mudah. Cukup buka radio map.banggaikreatif.com dan klik pada titik biru atau nama siaran pilihan Anda. Ingin radio atau podcast Anda ikut bergabung dalam peta ini? Segera hubungi kami di 0812 8623 0631. Radio MAP Banggai Kreatif, Radio Gardennya Indonesia. Dari Banggai untuk dunia. Suara Badodohi FM. Bukit Keles, luwuk yang indah. Angin sejuk menyapa kita. Hijau terbentang, luas di mata. Kota Luwuk seperti lukisan. Bukit bergelombang bagai mimpi.
berjauhan. Ingat bukit, tempat berteduh. Di sana cinta, di sana cinta pernah tumbuh. Takkan runtuh sepanjang waktu. Bukit Keles luak selamanya. Langit luas menjadi saksi kita. Setiap tawa tersimpan di jiwa. Tak terlupa sepanjang masa. Bukit Keles luak tetap di hati. Tempat cinta kita tumbuh kembali. Bukit Keles indah dikenal. Luwuk tercinta sepanjang zaman. Bukit Keles, luwuk. Bukit Keles, tempat hatiku. Tawa kita tetap menyatu. Bukit Keles selamanya. Suara Badodohi FM. Kancil dan Siput Lomba Lari oleh Ridayati. Bagian 1. Tantangan di pagi yang cerah. Mentari pagi baru saja muncul dari balik perbukitan. Cahaya keemasannya menembus dedaunan lebat, membuat embun di ujung rumput berkilau seperti butiran mutiara. Burung-burung berkicau riang, kupu-kupu beterbangan dari bunga ke bunga, dan angin sejuk berembus pelan membawa harum bunga hutan. Hari itu bukan pagi biasa. Di tengah hutan, semua hewan berkumpul di sebuah lapangan yang luas. Rusa, kelinci, gajah, tupai, burung, kura-kura, monyet, hingga kambing hutan duduk melingkar dengan wajah penuh semangat. Mereka akan menyaksikan lomba lari yang paling ditunggu-tunggu. Burung merak yang menjadi pembawa acara mengepakkan sayapnya. Selamat datang teman-teman, hari ini kita akan melihat lomba yang sangat istimewa. Semua hewan bertepuk tangan. Dari sebelah kiri, datang pelari tercepat di hutan, Kancil. Hore! Kancil melangkah dengan dada membusung, senyumnya lebar penuh percaya diri. Ia melambaikan tangan ke kanan dan ke kiri, seolah-olah sudah menjadi juara sebelum lomba dimulai. Kemudian burung merak kembali berseru. Dan dari sebelah kanan, peserta berikutnya, Siput. Suasana mendadak sunyi. Siput berjalan perlahan sambil membawa senyum ramah. Tubuhnya kecil, langkahnya sangat pelan, tetapi wajahnya terlihat tenang. Beberapa anak monyet mulai berbisik. Benarkah Siput mau ikut lomba? Kapan sampainya kalau jalannya begitu lambat? Mereka tertawa kecil. Kancil ikut tertawa paling keras. Hahaha, Siput, kau yakin tidak salah tempat? Siput menatap Kancil sambil tersenyum. Aku hanya ingin mencoba. Kancil menggeleng sambil tertawa. Mencoba? Aku bisa sampai garis finish sebelum kau berjalan beberapa langkah. Beberapa hewan ikut tertawa, tetapi gajah tua menggeleng pelan. Jangan menilai seseorang hanya dari apa yang terlihat, gumamnya. Siput tidak membalas ejekan itu. Ia hanya menarik napas panjang dan berkata pelan dalam hati. Yang penting, aku terus berjalan. Bagian 2. Kesombongan sang pelari cepat. Burung hantu meniup peluit panjang.
Pit! Dalam sekejap, kancil melesat seperti anak panah. Debu beterbangan di belakangnya. Wow, cepat sekali, seru para hewan. Tak sampai beberapa saat, kancil sudah jauh meninggalkan semua peserta. Bahkan siput masih baru beberapa langkah dari garis mulai. Melihat jarak yang sangat jauh, kancil tertawa sendiri. Ini terlalu mudah. Di bawah sebuah pohon besar yang rindang, ia berhenti. Aku istirahat dulu, siput pasti masih sangat jauh. Ia meminum air sungai yang jernih. Kemudian ia memetik buah-buahan yang manis. Ia bermain dengan kupu-kupu. Lalu berbaring di atas rumput yang empuk. Angin bertiup lembut, daun-daun bergoyang perlahan. Tak lama kemudian, krrr, krrr, kancil tertidur sangat pulas. Sementara itu, siput masih berjalan, pelan, sangat pelan. Tetapi, ia tidak pernah berhenti. Ia melewati batu kecil. Ia melewati ranting yang jatuh. Ia menaiki tanah yang menanjak. Kadang tubuhnya hampir tergelincir. Namun setiap kali berhenti sebentar untuk bernafas, siput selalu berkata, "Sedikit demi sedikit, aku pasti sampai." Hewan-hewan yang melihatnya mulai diam. Tak ada lagi yang menertawakannya. Mereka mulai kagum melihat semangat siput yang tak pernah padam. Bagian 3. Kejutan di garis finish. Matahari mulai naik semakin tinggi. Di kejauhan, garis finish sudah terlihat. Siput tersenyum kecil. Sedikit lagi. Ia terus melangkah. Tidak cepat, tetapi juga tidak berhenti. Di bawah pohon besar, kancil masih tertidur pulas. Burung pipit mencoba membangunkannya. "Kancil, bangun!" Namun kancil tetap mendengkur. Ketika siput semakin dekat dengan garis finish, semua hewan mulai berdiri. "Ayo siput, semangat! Sedikit lagi!" Sorakan mereka menggema ke seluruh hutan. Siput mengumpulkan seluruh tenaganya. Selangkah, selangkah lagi. Dan akhirnya, ujung tubuh siput menyentuh garis finish. Hore! Seluruh hutan bergemuruh oleh tepuk tangan. Burung-burung berterbangan. Kelinci melompat kegirangan. Tupai bersiul riang. Gajah meniup belalainya. Tak lama kemudian, kancil terbangun. Apa? Sudah siang? Ia melihat semua hewan berkumpul di garis finish. Kancil langsung berlari sekencang-kencangnya. Tetapi, semua sudah terlambat. Siput telah dinyatakan sebagai pemenang. Bagian 4. Pelajaran yang tak terlupakan. Kancil menundukkan kepala. Wajahnya memerah karena malu. Ia menghampiri siput dengan langkah pelan. "Maafkan aku." Siput tersenyum. "Untuk apa? Aku sudah mengejekmu. Aku merasa paling hebat. Aku meremehkanmu." Siput mengangguk pelan. "Tak apa. Lomba hari ini bukan hanya tentang siapa yang paling cepat, tetapi siapa yang mau terus berjalan sampai selesai." Semua hewan mengangguk setuju. Gajah tua lalu berkata, "Anak-anak, lihatlah apa yang terjadi hari ini. Kancil memang cepat, tetapi ia kalah karena terlalu percaya diri. Siput memang lambat, tetapi ia menang karena sabar, tekun, dan tidak pernah berhenti." Kancil tersenyum malu. "Hari ini aku belajar bahwa kecepatan saja tidak cukup. Mulai sekarang aku akan lebih rendah hati dan tidak akan meremehkan siapapun." Siput tersenyum hangat. "Dan aku juga belajar bahwa setiap langkah kecil akan berarti jika kita tidak menyerah." Semua hewan bertepuk tangan. Sejak hari itu, kancil berubah menjadi lebih baik. Ia sering menyemangati teman-temannya, bahkan membantu mereka yang kesulitan. Sedangkan siput menjadi teladan bagi seluruh penghuni hutan. Semua anak hewan belajar bahwa keberhasilan bukan hanya milik mereka yang paling cepat, tetapi juga milik mereka yang tekun, sabar, dan terus berusaha. Pagi itu berakhir dengan tawa, persahabatan, dan sebuah pelajaran yang akan selalu dikenang oleh seluruh penghuni hutan. Setelah adik-adik mendengarkan cerita ini, maka jangan pernah meremehkan orang lain
karena setiap makhluk memiliki kelebihan masing-masing. Kesabaran, ketekunan, kerendahan hati, dan semangat pantang menyerah akan membawa kita lebih dekat kepada keberhasilan daripada kesombongan dan rasa terlalu percaya diri. Tamat. Kembali lagi dalam program Apresiasi Sastra Nusantara bersama saya, Nina Anjani. Pada sesi ini kita menghadirkan nuansa yang berbeda. Setelah kita membedah puisi-puisi perjuangan dan cerpen sejarah yang bergelora, kali ini kita akan mengulas sebuah dongeng fabel yang sangat segar, komunikatif dan syarat akan edukasi moral karya Ridayati berjudul Kancil dan Siput Lomba Lari. Sebelumnya kita akan mengulas cerpen Tan Malaka. Karena alasan teknis, ulasan terhadap cerpen itu untuk sementara ditunda. Baik Pak Bas, kalau kita dengarkan fabel karya Ridayati ini, secara sepintas kisahnya mengingatkan kita pada cerita klasik kelinci dan kura-kura. Namun Ridayati berhasil mengemas fabel ini dengan gaya penceritaan dongeng modern yang sangat hidup dan penuh warna. Bagaimana dokter melihat struktur naratif dan pembangunan karakter di bagian awal naskah ini? Baik Bu Nina, Ridayati menggunakan pembuka berpola sensori detail atau deskripsi indrawi yang sangat kuat di bagian 1. Penggambaran embun, cahaya keemasan, hingga kicauan burung membangun suasana hangat khas cerita anak. Yang paling menonjol dari analisis karakterisasi adalah kontras watak. Kancil dihadirkan sebagai representasi kecerdasan dan kecepatan yang tergelincir oleh sifat hubris, kesombongan diri yang berlebihan. Sementara siput digambarkan sebagai simbol kerendahan dan ketenangan eksistensial. Diksi siput dalam hati, yang penting aku terus berjalan, menjadi mantra ideologis yang menggerakkan seluruh alur cerita ini. Betul sekali Pak Bas. Di bagian 2 dan 3, dinamika lombanya terasa sangat dramatis. Kancil tertidur karena menganggap remeh lawan, sementara siput terus melangkah sedikit demi sedikit. Apakah teknik penulisan ini efektif membangun empati pembaca anak-anak Pak Bas? Sangat efektif. Penulis memainkan teknik dramatic irony. Pembaca dan hewan-hewan lain tahu bahwa siput terus melekati garis finish, sementara kancil yang tertidur tidak menyadarinya. Penulis juga menunjukkan transisi respons lingkungan sosial yang menarik. Hewan-hewan lain yang awalnya menertawakan siput berbalik menjadi bersimpati dan mendukungnya karena melihat konsistensi perjuangannya. Ini mengajarkan anak-anak bahwa rasa hormat dari orang lain tidak didapat dari klaim kehebatan, melainkan dari pembuktian usaha. Iya benar, dan satu hal yang paling saya sukai adalah bagian 4 Pak Bas. Penutupnya tidak hanya menyajikan kekalahan Kancil, tetapi menghadirkan proses pemulihan karakter, character redemption. Kancil meminta maaf secara sportif dan mengakui kesalahannya, lalu berubah menjadi pribadi yang rendah hati. Inilah letak keunggulan fabel Ridayati, Bu Nina. Cerita ini tidak menghukum Kancil secara permanen atau menjadikannya antagonis murni. Kekalahan Kancil diubah menjadi sarana edukasi diri. Wejangan dari gajah tua berfungsi sebagai katarsis moral bagi seluruh penghuni hutan. Pesan moralnya disampaikan secara eksplisit namun lembut. Kecepatan tanpa ketekunan dan kerendahan akan sia-sia, sedangkan langkah kecil yang konsisten akan membawa kita pada tujuan. Sebuah ulasan sastra anak yang sangat mencerahkan dan edukatif dari Dr. Surya Baskara. Terima kasih banyak atas analisisnya Pak Bas. Sama-sama Bu Nina, semoga fabel dongeng ini menjadi bahan bacaan yang mendidik untuk anak-anak kita. Amin. Baik, pendengar suara Pak Dodohi, masih ada satu cerpen lagi yang akan kita ulas malam ini. Untuk itu, kita jeda dulu mendengarkan lagu berikut. Suara Pak Dodohi FM. Kurai sayatan luka di dada, namun girang tak jua menyapa. Hati mencari jalanmu Tuhan, ragu tak pernah menemukan jawaban. Dalam satu tarikan nafas, ku dapati langkah yang lelah, tertuntun hayal yang semu, jauh dari cahayamu.
lalu beri ku hapus perlahan di antara doa dan harapan. Ku sisakan pahit di hati, ku kecupi pagi dengan zikir suci. Ya Allah, tuntunlah jalanku saat dunia membutakan kalbu. Bila waktu terus berlalu, jangan biarkan aku jauh darimu. Sebab hidup hanyalah singgah, dan kematian pasti datang jua. Ampuni segala salah dan dosa, agar pulangku indah ke rumahmu. Hingga getir tak kuasa lagi menindas jejak dalam batin ini, menuju rumah paling sunyi, tempat semua insan kembali. Ku raja kalbu memahami arti bahwa maut disembunyikan hari. Waktu tak terbaca pikiran, pikiran tak selalu sejalan. Ingin mengalahkan segala butuh, namun jiwa tetap rapuh. Butuh tak memberi jawab, jawab menanti hidup yang kekal. Kekal hanyalah milikmu, sedang dunia hanya semu. Lalu waktu memilih diam, menghapus semua kesombongan insan. Saat waktu pun pamit membawa hati yang pernah tertipu oleh dunia ini. Detak jarum tak pernah lupa menghitung umur setiap hamba. Ya Rab, sebelum akhir membeku, izinkan aku bersujud padamu. Jadikan taubat sebagai cahaya, mengantar pulang menuju surgamu. Ketika waktu berhenti berputar, tak ada lagi harta yang benar, hanya iman dan amal yang setia menemani jiwa menghadapnya. Suara Badodo
Induk Ayam Pemberani dan 12 Anaknya oleh Ridayati. Di sebuah desa yang hijau, hiduplah seekor induk ayam betina bernama Mimi. Ia tinggal bersama 12 anak ayam yang lucu dan menggemaskan. Bulu mereka kuning keemasan, kaki mereka kecil, dan suara ciap-ciap selalu memenuhi halaman. Mimi membesarkan ke-12 anaknya seorang diri. Setiap pagi, sebelum matahari bersinar terang, ia sudah mengajak anak-anaknya mencari makanan. "Ayo anak-anakku, tetaplah dekat dengan ibu," kata Mimi lembut. Ke-12 anak ayam itu selalu mengikuti langkah sang ibu. Mereka belajar mencari biji-bijian, cacing kecil, dan serangga di sela rerumputan. Suatu hari, langit tiba-tiba menjadi gelap. Angin bertiup kencang, lalu hujan turun sangat deras. Anak-anak ayam ketakutan. "Ibu, kami kedinginan," seru mereka. Tanpa berpikir panjang, Mimi mengembangkan kedua sayapnya yang hangat. Satu persatu anak-anaknya masuk ke bawah sayapnya. Meski tubuh Mimi basah kuyup, ia tetap melindungi semua anaknya hingga hujan berhenti. Beberapa hari kemudian, datanglah seekor elang yang terbang rendah mencari mangsa. Kring! Mimi segera memberi tanda bahaya. "Cepat sembunyi di bawah semak," katanya. Ke-11 anak ayam berhasil berlari, tetapi si bungsu terpeleset dan tertinggal. Dengan penuh keberanian, Mimi mengepakkan sayapnya, berlari ke arah elang sambil berkokok keras. Elang itu terkejut. Kesempatan itu digunakan si bungsu untuk berlari menyusul saudara-saudaranya. Karena keberanian Mimi, elang akhirnya terbang pergi. Hari demi hari berlalu, ke-12 anak ayam tumbuh semakin besar. Mereka kini pandai mencari makan sendiri, saling membantu, dan selalu mengingat semua pengorbanan ibu mereka. Suatu sore, anak-anak ayam berkata serempak, "Terima kasih ibu, kami bisa tumbuh besar karena kasih sayang dan keberanianmu." Mimi tersenyum bahagia. Baginya, melihat anak-anaknya sehat, rukun, dan mandiri adalah hadiah paling indah. Pesan moral, kasih sayang seorang ibu tidak pernah mengenal lelah. Dengan cinta, keberanian, dan pengorbanan, seorang ibu akan selalu berusaha menjaga dan membesarkan anak-anaknya. Kita juga harus saling menyayangi, membantu, dan berterima kasih kepada orang tua yang telah merawat kita dengan penuh kasih. Penikmat sastra, kita sampai pada muara dari rangkaian acara Apresiasi Sastra Nusantara edisi khusus menyambut Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Sebagai sajian penutup malam ini, baru saja kita menyimak sebuah dongeng fabel yang sangat menyentuh, karya Ridayati, berjudul Induk Ayam Pemberani dan 12 Anaknya. Pak Bas, jika pada sajian-sajian sebelumnya kita dibawa menyelami sejarah, pergerakan, hingga potret kritik sosial, fabel karya Ridayati ini hadir menyentuh fondasi paling mendasar dari sebuah bangsa, kasih sayang, keberanian, dan pengorbanan seorang ibu. Bagaimana Pak Bas membaca keterkaitan cerita fabel ini dengan esensi peringatan kemerdekaan kita? Baik, Bu Nina. Ini adalah pilihan penutup yang sangat anggun dan syarat makna filosofis. Ridayati menggunakan figur induk ayam Mimi dan 12 anaknya sebagai alegori tanah air atau ibu pertiwi. Di dalam fabel ini, Mimi digambarkan membesarkan dan melindungi 12 anaknya seorang diri. Ketika hujan deras mengguyur, ia mengembang sayapnya hingga basah kuyup agar anak-anaknya tetap hangat. Dan saat ancaman elang datang, ia bertaruh nyawa, berkokok keras menerjang bahaya. Dalam konteks kemerdekaan ke-81 ini, induk ayam Mimi adalah personifikasi dari para pahlawan dan ibu pertiwi yang rela lebam, berdarah, dan mengorbankan segalanya demi memastikan generasi penerus bangsa bisa tumbuh selamat dan mandiri. Iya, sungguh pemaknaan yang sangat mendalam Pak Bas. Dan yang tak kalah menyentuh adalah bagian akhirnya, ketika ke-12 anak ayam itu tumbuh rukun, mandiri, dan menyampaikan terima kasih atas pengorbanan ibunya. Tepat sekali, Nonina. Itulah pilar utama dari sebuah bangsa yang berdaulat. Rasa syukur, kerukunan, dan kewajiban moral generasi penerus. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini bukanlah ruang kosong, melainkan buah dari kepakan sayap pengorbanan para pendahulu kita. Ridayati menyampaikan pesan bahwa cara terbaik membalas pengorbanan itu bukan sekadar kata-kata, melainkan dengan tumbuh menjadi anak-anak bangsa yang mandiri,
saling menjaga, dan tidak pernah melupakan akar sejarahnya. Sebuah pesan moral yang amat bijak untuk merefleksikan 81 tahun perjalanan Indonesia. Ulasan yang luar biasa membakar kehangatan dan rasa haru di hati kita semua. Terima kasih banyak Dr. Surya Baskara atas seluruh sumbangsih pemikiran dan analisis sastranya sepanjang program spesial dalam rangka menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia. Kami semua mendoakan semoga Pak Bas selalu diberikan kesehatan dan perlindungan sehingga dapat bersama kita lagi dalam program Apresiasi Nusantara minggu depan. Baik Bu Nina, dengan senang hati. Semoga kita dapat berjumpa lagi minggu depan di program yang hebat ini. Terima kasih kembali dan salam hangat dan salam merdeka untuk seluruh masyarakat Luwuk, Kabupaten Banggai, dan Nusantara. Melalui sastra malam ini, mari kita wujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Sampai jumpa minggu depan. Baik penikmat sastra, tak terasa 2 jam sudah kita melintasi lembaran-lembaran karya sastra terbaik Nusantara. Dari riak gelora kritik merdeka yang terlalu mahal dan negara berdaulat, keheningan janji sejarah dalam proklamasi jiwa merdeka, keringat ketulusan dalam kemerdekaan hakiki, keteguhan naskah sekali diucapkan selamanya merdeka, hingga kehangatan moral fabel Kancil dan Siput, serta Induk Ayam Pemberani. Rangkaian karya malam ini membuktikan bahwa sastra bukan sekedar deretan kata, melainkan cermin jua bangsa yang terus menyalakan api kejujuran, keberanian, dan kasih sayang. Kemerdekaan ke-81 ini adalah milik kita bersama, milik rakyat yang bekerja keras di tapak-tapak kehidupan, dan milik generasi muda yang siap membawa Indonesia menjulang tinggi. Atas nama seluruh kerabat kerja Radio Suara Padodohi 107,7 FM, kami mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya kepada narasumber kita, Dr. Surya Baskara, para penulis hebat, serta seluruh pendengar setia yang terus merawat kebudayaan ini. Mari kita isi kemerdekaan dengan persatuan, keadilan, dan kerja nyata. Jagalah Ibu Pertiwi sebagaimana ia telah menjaga kita. Saya Nina Anjani beserta Dr. Surya Baskara pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Sekali merdeka, tetap merdeka. Salam sastra, salam Nusantara. Anda telah mendengarkan program Apresiasi Sastra, persembahan Radio Edukasi, Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan bersama radio kesayangan Anda. Sampai jumpa. Apresiasi Sastra Indonesia.